papamu sama mamamu kapan pisahnya? Maksudnya kapannya itu? Pisah. Wah, ya lupa, kurang tahu ya. Pokok waktu Lama berarti sebelum sebelum itu sudah kayak lupa ya sering kamu ya. tengkar. Pokok sering tengkar hampir tiap hari. Sehari Oh, 2 kamu hari masih ingat mungkin. waktu itu? Waktu Ingat, masih satu rumah masih ingat. ingat. Tengkar terus pisah. Tengkar waktu itu ayah kan pulang, terus gara-gara ditipu orang, jadi pulang tuh nggak bawa duit. Akhirnya mama marah, ibu tuh marah, terus ayah diusir kan, diusir keluar dari rumah. Terus akhirnya ayah tuh nggak tahu kemana. Yang ternyata ayah tuh ada di Probolinggo sebelum apa ibu berangkat ke Arab itu. Waktu Wahyu masih ngontrak. Kok tragis kisahmu? Ya kan makanya orang-orang bilang kayak sinetron. Itu Iya. deh. Menurutmu kamu pilih ayah itu tindakan yang benar atau enggak? Keputusan yang benar enggak? Iya. Iya sih. Kenapa kok bisa gitu? Kan karena ujung-ujungnya juga Wahyu di sini bisa kenal Tuhan. Waktu di Probolinggo ayah bilang kan, Kak, waktu itu kan Wahyu masih muslim. Terus ayah bilang, kalau misalnya Wahyu ikut ke gereja, diajarin deh itu tentang Tuhan Yesus tuh baik, terus tentang apapun lah itu. Gitu, terus Wahyu suruh baca gitu deh. Loh, ayahmu masuk Kristen Muslim. kapan? Oh, masih Waktu dulu tuh ayah muslim. Waktu sejak ayah diusir kan, terus ke Probolinggo, kenal tante Aini, akhirnya ikut ke gereja gitu. Terus diajak ke gereja. Jadi Diajak ke Kristen. gereja, gitu deh. Akhirnya percaya Tuhan juga gitu. Sekarang ayahmu Sudah nggak ada kan. Terus kamu pernah ke tempat kuburannya? gak pernah sama sekali. Atau kamu enggak tahu tempatnya? Gak tahu. Kan waktu ayah meninggal, Wahyu nggak boleh tahu apa-apa, sama bapak tante Linda juga nggak dikasih tahu gitu. Oh gitu. Tapi kepingin enggak ke sana? Pengen. Aduh, aku nggak kuat. Itu tisu. Si kamu nih nangis sambil ketawa tak? Santai aja yuk. Berarti terakhir kamu ketemu tuh umur berapa? Kalau nggak salah waktu itu 7 mau ke 8. Soalnya waktu Wahyu umur 8 tahun tuh kan sudah ada di battle. Umur 7 berarti ya? Iya, aku bilang Sudah 7. terpisah dari orang tua. Itu waktu udah ayah nggak ada, itu udah 7. Apa sih kamu rasain waktu itu? Yuk? Kayak enggak ada harapan gitu. Wih, nggak punya siapa-siapa. Aduh, nggak bisa aku ceritain. Enggak apa-apa. Santai. Ya karena ayah tuh kan yang selalu ada sama Wahyu, ngajarin Wahyu. Sayang lah pokoknya. Jadi ya Wahyu ngerasa kehilangan banget itu. Ya itu dah, udah tau kalau misalnya ayah nggak ada. Berarti menurutmu penting enggak sih orang tua itu? Penting. Kenapa kok penting? Karena ya mereka berani ngorbanin apapun buat anak-anaknya. Terus juga mereka berani gak makan cuma buat kita makan gitu. Pernah merasa iri enggak lihat orang anak lain yang Pernah. orang tuanya? Sampai sekarang? Iya aku. Cuman mikir lagi, buat apa gitu loh. Maksudnya bukan buat apa, meskipun Wahyu gak ada orang tua,
Tapi ada orang yang banyak yang sayang sama Wahyu, selalu anggap Wahyu kayak anak mereka sendiri meskipun bukan. Jadi ya sedih sih, cuma kan nggak boleh lama-lama. Iya. Baik. Susah nggak sih hidup sendirian tuh? Atau kamu nggak merasa sendiri? Ya susah-susah gampang sih. Susahnya ya apa? Susahnya kalau kalau orang lain apa ya, kayak mereka apa-apa sama orang tua terus kayak gampang gitu loh, ngerti gak kawan? Ya kayak lebih gampang. Terus kalau misalnya kayak gini kan Wahyu nggak tahu nanti kayak kemananya gitu. Maksudnya kalau kamu besar kemana nggak tahu gitu? Iya kan, kalau misalnya ada orang tua Wahyu kan ada tujuan tuh yang jelas. Wahyu kebahagiaan orang tua, terus apalah pokoknya buat kebahagiaan yang intinya Wahyu bales karena mereka udah kayak gitu sama Wahyu. Jadi kan kalau misalnya Wahyu kayak gini, Wahyu sendiri, Wahyu bingung, kadang mikir apa yang harus Wahyu lakuin gitu. Bukan mamamu masih ada? Iya, tapi Wahyu kan nggak tahu ibu sekarang masih di Arab atau pulang. Wahyu pun lupa tempat Rumahnya? tempat tinggal Wahyu sendiri tuh di mana. Ingat cuman sepatah-patah, nggak semuanya Wahyu inget gitu. Apa nanti kalau kamu besar mau ke sana? Mau ketemu? Pengen, Wahyu pengen hari. Kamu nggak benci sama ibu? Awal dulu Wahyu benci, Kenapa benci? kayak karena apa ya, ibu itu orangnya temperamen, pokok suka mukul gitu gitulah. Kamu dipukul? Sering. Waktu Wahyu kan punya adik, Wahyu waktu itu disuruh bantu tetangga kan kerja. Terus karena Wahyu waktu itu apa ya, kayak gak mau, capek lah, males gitu. Terus ibu marah-marah, akhirnya terus ya itu dah mukul, sering mukul daripada ayah. Kok bisa sekarang kamu kepingin ke ibumu? Karena Kan dulu kamu benci. Ya kan? waktu itu gaya gara-gara itu ayah, ibu tuh ngusir ayah. Terus juga gara-gara yang sama orang lain itu, jadi Wahyu tuh benci, Wahyu nggak suka. Terus waktu Wahyu di sini tuh Tante Linda kayak semuanya tuh ngingetin, kamu nggak boleh benci, itu mamamu sendiri, itu juga yang ngelahirin kamu, kamu ada juga karena mereka, karena dia, jadi kamu nggak boleh benci. Terus akhirnya ya Wahyu mikir, meskipun Wahyu sebenarnya benci, tapi ibu kerja ke Arab juga sebenarnya buat Wahyu sekolah, buat Wahyu juga gitu. Ya itu, Wahyu pengen nyari, pengen ketemu. Kira-kira kalau ketemu ibu, kata-kata apa pertama sih pengen kamu ucapkan? Wahyu kangen, dah. Tapi pengen hidup bareng ibu. Pengen kayak semuanya tuh normal. Saudara-saudara yang lain ada? Ada, cuman kan mereka nggak tahu kalau misalnya Wahyu tuh di sini, karena waktu itu posisinya waktu Wahyu ikut ayah nggak ada orang yang tahu, kabur. Jadi nggak ada yang tahu, cuma ayah sama Wahyu doang gitu. Kok berani waktu itu kabur? Ya kan Wahyu bilang, Wahyu waktu itu mikir
Wahyu sayang sama ayah, Wahyu kasihan sama ayah karena ayah tuh posisinya udah tua. Kan kalau ibu tuh masih seumuran Tante Linda, dia masih kayak bisa kerja, bisa cari uang. Toh nanti kalau misalnya tahu Wahyu gak ada, dia juga bisa nyari. Dia juga punya em, anak, em, kakak tiri Wahyu. Dia kan masih punya anak lah intinya yang bisa ngerawat dia. Kalau ayah, nanti kan ayah sendiri. Siapa yang mau ngerawat ayah? Itu Berarti kamu sayang banget ya sama ayahmu ya. iya. Apa yang pernah ayahmu buat sing bikin kamu terharu? Kenapa? Oh, banyak. Em, apa ya? Pokoknya ayah tuh sering kok cerita sama Wahyu apapun itu. Sharing apapun, terus ayah juga ya sering ngajarin Wahyu tentang kayak em, pendidikan lah, ngajarin Wahyu tentang kayak gitu. Terus juga Wahyu ingat waktu Wahyu di Probolinggo, karena memang anak kecil suka ngemil ya. Terus Wahyu makan kan itu yang harusnya punya ayah, Wahyu makan tapi ayah gak marah. Terus juga waktu itu nasi tuh tinggal satu waktu Wahyu masih di Probolinggo tuh kan, Wahyu tinggal di gudang kan. Nah itu tuh ayah belikan, ayah tuh pulang waktu itu jam 11-an, ayah beli nasi. Terus karena Wahyu lapar, Wahyu makan tapi ayah gak makan sampai besok pagi. Itu padahal ayah udah gak ada uang, tinggal 5.000 doang gitu. Terus Wahyu nyesel makan nasinya. Kamu Ini bantu ayahmu kerja dulu enggak? em, waktu itu Wahyu pengen tahu ayah tuh kerja apa. Ayah awalnya nggak jawab, tapi setelah itu ayah ajak Wahyu ke masjid yang besar di Probolinggo. Itu hari Jumatan kan. Terus ayah nunjuk ayah tuh kerja kayak itu loh, minta-minta jadi pengemis. Terus kan karena Wahyu kasihan, Wahyu coba, ya udah Wahyu bantu ayah ya, bilang kayak gitu Wahyu. Akhirnya terus ayah bilang gini, Wahyu nggak bisa kayak gitu. Tapi Wahyu coba, akhirnya Wahyu deketin tuh sama orang-orang yang ada di situ. Tapi Wahyu nggak bisa, nggak tahu gimana caranya. Caranya minta-minta. Iya, akhirnya dikasih orang cuman 5.000 waktu itu. Terus saya manggil, udah nggak usah, biar ayah aja. Wahyu sekolah, nanti buat rumah, kita hidup bareng, cari adik, dan kayak gitu. Berapa lama kamu minta-minta itu? Sama ayah. Kamu Oh enggak, Wahyu cuma 1 hari itu tok nyoba. udah berhasil ya? Enggak berhasil. Sempat marah enggak kamu sama Tuhan? Pasti sempet. Marahnya gimana? Ya, kenapa kok kayak gini? Terus kamu buat apa waktu itu? Berusaha gimana caranya mati. Berusaha gimana caranya mati? Iya, biar bisa ketemu ayah. Terus emang sempat bunuh diri? Coba. Sempet waktu itu, kan Wahyu sering sakit. Terus Wahyu sering tuh punya obat kan. Wahyu itu kan gak bisa minum 1 obat itu, Wahyu udah kebeteran. Gara-gara Wahyu capek, udah kayak parah sama Tuhan, Wahyu minum lah 5. Dari situ aku sendiri yang merasa tersiksa karena obatnya itu. Biar mati sekalian gitu. Iya, karena Wahyu capek. Akhirnya
karena minum 5 obat tadi itu buat Wahyu geter, terus susah banget. Kayak kan biasanya emang Wahyu sesek tuh kayak gitu, tapi dia lebih 3 kali lipatnya lah. Montang banting sana sini sampai Wahyu tuh nangis. Sampai akhirnya Wahyu berdoa kan, apa pada Tuhan, Wahyu sekarang mau ikut aja biar sama ayah bisa ketemu. Tapi itu Tuhan gak ambil kan. Wahyu sampai berkali-kali ngelakuin kayak gitu, tapi sama Tuhan kan gak mau ngambil Wahyu. Gagal bunuh diri ya. Akhirnya ya udah, Wahyu gak pernah coba-coba kayak gitu lagi, karena percuma juga Wahyu ngelakuin kayak gitu, kesiksa buat diri Wahyu sendiri. Emang sekarang nggak kepingin mati? Enggak, Kenapa? karena Wahyu pengen sekolah, Wahyu pengen punya rumah, Wahyu pengen cari adik, pengen cari ibu. Udah, Wahyu juga gak mau ngecewain mana yang keluar banyak duit buat Wahyu sekolah gitu. Berarti kan kamu masih punya tujuan nih. Punya. Setelah sadar ya. Iya. Dulu berarti nggak tahu ya kamu kemana ya. Enggak, karena emosi. Jadi gak mikir ke depannya kayak gimana gitu. Karena udah besar ini baru mikir buat apa gitu loh. Kamu kan kepingin ketemu ibu. Iya. Kalau seandainya nanti pas ketemu ibumu nggak mau sama kamu, Gak apa-apa. Wahyu cuma mau ngasih tahu itu, kalau Wahyu juga cuma mau ngasih tahu kalau misalnya ayah udah gak ada. Itu doang. Sama Wahyu mau tanya di mana adik, alamatnya adik tuh di mana. Udah, kalau misalnya ibu gak mau sama Wahyu, gak apa-apa. Lagi selama ini juga Wahyu kan tanpa dia. Wahyu hidup sama orang kan. Gitu. yakin bisa kuat tanpa ibu? Yakin, karena Wahyu sampai sini kan kuat. Gitu ya. Nggak banyak orang loh kayak gitu loh. Kenapa? Nggak banyak orang yang kuat gitu kayak kamu itu. Jarang loh. Rahasianya apa sih kamu? Kenapa? Rahasianya kamu kuat nih apa sih? Ya itu, Wahyu udah mau ngecewain ayah. Setiap kali Wahyu berasa kayak Wahyu capek, Wahyu gak pengen hidup, Wahyu selalu ingat kata-kata ayah. Apa kata-katanya? Sabar. Karena waktu Wahyu hidup sama ibu pun susah. Waktu Wahyu di Probolinggo pun susah. Wahyu sering kok bilang sama ayah, kenapa ya? Kok kita tuh kayak gini? Tapi ayah bilang sabar. Semua ada yang ngatur. Gitu. Sabar ya. Sabar. Jadi kamu ada keinginan nanti untuk kerja sampai sukses ya? Ada kok. Harus ya? Harus. Gak tahu gimana pun caranya. Kan gini yuk, Tuhan itu kan punya rencana, ya kan? Dia pasti juga punya rencana dalam hidupmu.
Kamu sudah ngerti ndak apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Enggak sih, Wahyu juga bingung. Gak tahu Tuhan punya rencana apa. Waktu kamu tanya Tuhan kenapa kok semua ini terjadi, terus jawabannya kamu dapat apa? Mungkin Wahyu kayak gini ya itu supaya Wahyu bisa jadi contoh buat orang, terus juga Wahyu bisa tunjukin suatu saat nanti ke orang kalau misalnya Wahyu bisa sukses. Itu Kapan kamu bisa terima keadaanmu itu? bisa terima Kan kasih. dulu kan kamu tanya sama Tuhan, kenapa kok semua ini terjadi? Kan kamu ya tak anggap kamu tidak bisa terima kan dengan keadaan itu. Kapan kamu bisa terima keadaanmu tuh? Setelah ini kan waktu ayah itu udah meninggal, wah itu beberapa hari tuh pulang ke kerasa tuh stres. Oh, nggak ada harapan lah, nggak mau hidup lagi dia. Tapi waktu itu ada adiknya bapak tuh, Tante Noni, ngomong ini kenapa. Terus akhirnya Wahyu didoain. Di situ Wahyu ngerasa plong, kayak semua tuh lepas. Ya setelah itu ya udah Wahyu berdoa kalau semua baik-baik aja, bakal baik-baik aja meskipun nggak ada ayah gitu. Dan dari situ Wahyu sudah bisa nerima kalau misalnya gak apa-apa kamu hidup kayak gini, gak ada orang tua. Yang penting kan Wahyu bisa ada, masih bisa makan, masih sehat kayak gini. Wahyu masih ada orang-orang yang sayang sama Wahyu, udah bersyukur gitu. Jadi Wahyu ya bisa nerima di situ. Kalau ada orang lain, anak lain yang ngalami kayak kamu punya pesan apa ke dia? Sabar. Sabar. Sabar aja. Kemauanmu bisa kuat tuh apa yang membuat kemauanmu tuh jadi kuat gitu? Ayah, Ayah, walaupun sudah tidak ada. karena ayah pesan punya rumah, kamu bisa kerja sendiri, terus Wahyu punya nanti nih ya, bisa kayak punya keluarga sendiri gitu, bisa jadiin ayah. Itu waktu ayah masih ada, karena udah gak ada, ayah tuh sempat bilang kasih bantu orang-orang yang susah tuh, kayak pengemis itu kan, karena waktu itu Wahyu tinggal juga sama mereka. Ya itu ayah mesti ngasih tahu, anggaplah mereka juga kayak saudaramu gitu. Nggak malu kamu? Enggak, buat apa? Karena kan itu juga yang terjadi dalam hidupnya Wahyu, kenapa malu? Berarti ayahmu nih sayang banget sama kamu ya? Iya, anggap tuh Wahyu tuh gini kok sebenarnya, beda papa semua, dari adik juga beda papa, dari kakak tiri juga beda papa. Jadi dari ayah tuh Wahyu sendiri. Oh, sama adik juga? Sama adik tuh beda papa, tapi Wahyu sayang karena dia kan masih kecil waktu itu posisinya, terus dikasihkan ke orang lain, dia kan nggak ngerti apa-apa. Ayahmu juga sayang sama adik? Padahal bukan anaknya ayah? Bukan. Tapi ayah menerima kok kalau misalnya itu bukan dari ayah. Sama sayangnya, sama kayak sayang sama Wahyu. Makanya ayah bilang kalau kamu udah gede, udah punya rumah sendiri, cari adik gitu.
kalau bisa. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Gentleman bener tuh ayahmu itu. Sebelum apa tuh namanya, di Probolinggo pun masih kayak gitu kok ayah. Dia nggak malu jadi pengemis? Enggak. Wah, nggak tahu sih malu atau enggaknya ya. Cuman kan karena waktu itu kita mau makan pakai apa. Waktu itu ayah ngelamar kerja pun ada yang nerima. Ayah tuh sempat cerita sama Wahyu. Ayah tuh waktu itu ngelamar tuh kerja, gak diterima. Terus jalan tuh ayah kan, jalan cari kerjaan, ada yang terima. Tuh terus ada orang kayak yang lempar ayah tuh pakai air koraan tuh yang kotor. Ayah cerita itu sendiri. Makanya Wahyu tuh nggak tega, sayang banget sama ayah karena itu. Karena udah nggak ada apa ya, nggak tahu gitu. Ya udah akhirnya ayah minta-minta gitu. Tapi kalau misalnya ayah dapat kerjaan pun ayah nggak bakalan minta-minta gitu. Karena posisinya ayah udah sering banget sakit. Terus juga kayak gitu, udah tua kan, faktor usia, susah cari kerja gitu. Akhirnya ya udah ayah minta-minta. Kamu pernah ngalami ditolak sama banyak orang nggak? Oh, ini temen, mereka kan tahu Wahyu kan dari temen tuh. Ketika Wahyu punya temen, awalnya baik-baik, terus dibilang, oh itu anaknya Pak Agus itu ya, ngemis itu ya. Dari situ terus Wahyu nggak mau. Akhirnya Wahyu nggak ada temen, cuman Wahyu ya di gudang itu. Kalau ayah udah berangkat tuh Wahyu ke kayak warteg, tapi yang punya warteg itu mama. Jadi di situ Wahyu itu sama dia kayak nenek sendiri deh, mijetin dia gitu. Nanti dikasih kopi, di kopinya Wahyu kasih buat ayah kalau udah pulang gitu. Kadang aku tuh suka jengkel sama orang yang suka nolak gitu loh. Iya. Perasaanmu waktu ditolak orang tuh gimana rasanya? Sakit lah aku pasti. Sakit ya? Iya. Tapi ya udah, emang dia bilang juga bener kan. Tapi ya udah, karena dia nolak, nggak mau nerima aku kan, berarti ya udah. Akhirnya Wahyu ya nggak pernah lagi main. Wahyu cerita sama ayah, terus ayah bilang nggak apa-apa, ada teman kamu nggak apa-apa. Umur berapa sih kira-kira adikmu sekarang? Waktu itu dia lahir tuh tahun 2009. Berarti Sampai sekarang 12. Iya, sekitar. Sudah besar ya harusnya ya. Sudah besar. Ya semoga nonton lah, semoga tahu. Amin. Sekarang kan sosial media gampangnya. Iya, cuman kan Bayu nggak tahu juga namanya diubah enggaknya, pasti diubah lah sama orang tua angkatnya. Kamu masih ingat namanya apa? Nimas Arumsari. Oh cewek? Iya. Oh iya. Semoga ada diganti namanya. Jadi kamu masih bisa cari. Semoga. Atau mungkin siapa tahu orang yang ngerawat adikmu tahu sekarang. Semoga ya. Iya. Tapi kamu sempet susah makan nggak waktu dulu? Enggak, Bayu nggak pernah susah makan. Untung ya. Iya, Bayu nggak pernah susah makan. Tapi nggak tahu kalau ayah. Itu dia. Itu yang mungkin nggak kamu tahu ya. Iya. Makanya itu Bayu bersyukur punya ayah kayak gitu, meskipun ayahku jalanan. Tapi Bayu bersyukur. Kayaknya ayahmu pasti pernah susah makan. Iya, pasti kok. Karena aku tanya orang-orang itu ya, dia nggak tahu loh mau makan apa nanti sore, itu nggak tahu. Iya, nggak tahu. Minum apa tuh nggak tahu. Aku mau minum apa. Sama, ayah juga kayak gitu. Kalau ada hujan
Syukur dia bilang. Kalau tidak ada hujan, saya tidak tahu mau minum apa. Aku, aduh. Ayah aja waktu nyamperin Wahyu terakhir tuh ya, waktu Wahyu bilang dia mau ngasih Wahyu uang, itu dia jalan kaki dari Probolinggo ke sini. Jalan kaki. Ayah sering kayak gitu kok, gara-gara dia tuh gak punya uang. Sering ayah kayak gitu. Waktu nyamperin Wahyu pun, waktu di rumah, waktu Wahyu masih tinggal sama keluarganya ibu, dari anggaplah kan itu kayak Wahyu tinggalin di pelosok kan, di desa. Dari kota ke tempat Wahyu itu jauh banget malah. Ayah jalan itu, cuman ongkosnya tinggal segitu buat jemput Wahyu, mau bawa Wahyu ke Probolinggo, itu ongkosnya kan. Jadi Wahyu tuh ayah dari tempat kota itu ke tempat Wahyu jalan kaki. Kenapa Wahyu bisa tahu? Karena waktu itu waktu Wahyu udah ikut tuh ayah kan, sama ayah jalan kaki juga Wahyu buat ke tempat mau ke kotanya itu. Di situ kan ada warteg, ibu wartegnya itu yang kasih tahu sama Wahyu, tapi Wahyu diem. Wahyu nggak bilang sama ayah. Masih ada ibu warteg yang baik sama ayahmu ya? Iya, Waktu di Probolinggo pun gitu. Nah, ada ibu wartegnya itu yang punya anak yang nggak mau temenan sama Wahyu itu. Ya itu ibunya baik kok, cuman kan karena dia anak-anak juga sama kayak Wahyu ya pasti kayak gitulah. Terus ada juga ibu warteg yang tua itu, nenek-nenek sih, mama itu juga baik, sering ngasih Wahyu kopi, ini bawa udah kopi 2 buat Wahyu sama ayah gitu. berarti ini terpujilah ibu warteg ya, semua wanita ya. Mulia ya buka kerja ibu warteg itu ya. Banyak yang baik kok. Semoga menginspirasi ibu-ibu warteg seluruh Indonesia. Iya. Karena manusia itu harus dimanusiakan.